Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan yang Maha Baik, karena Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memelihara kehidupan kita, serta memberi hikmat, sehingga kita dimampukan melakukan setiap pekerjaan kita dengan baik, dan biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baik, hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami merasakan di dalam ketenangan hati Engkau menyertai kami. Dan hari ini pun kami percaya penyertaan-Mu selalu ada dan membuat kami lebih nyaman, tenang, dan penuh sukacita. Berkati kami di dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti setiap firman Tuhan, dan kami dimampukan menjalani kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 12 September 2023, tertulis dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b. Dalam bahasa Batak, Pangukapon 2 ayat 10b. Demikianlah dikatakan, Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluani. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan kitab Wahyu adalah kitab yang berisikan hal-hal yang akan terjadi bagi seluruh umat manusia dan dunia ini, di mana kita sering mendengar istilah masa ekskatologi, bukan? Ya, masa-masa di mana bumi akan berakhir dan akan datang harinya Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya wahyu ini dituliskan agar setiap orang-orang yang percaya tetap bersedia, siap siaga di dalam kehidupannya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, agar tidak larut di dalam kenikmatan dunia, agar tidak larut dengan kenikmatan hal-hal yang menyesatkan. Itulah sebabnya kitab Wahyu ini adalah kitab eskatologi yang mengingatkan setiap umat Tuhan untuk menyambut datangnya hari Tuhan. Surat-surat Wahyu ini dikirimkan oleh Yohanes atas penglihatan yang dia dapatkan dari Tuhan secara langsung, di mana Yohanes akan bersaksi tentang firman Allah di dalam kehidupan manusia. Apa yang telah dia lihat, apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadanya, demikianlah disampaikan kepada jemaat-jemaat, secara khusus kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Dan hari ini renungan kita adalah surat yang ditujukan kepada salah satu dari 7 jemaat itu, yaitu jemaat di Smyrna, di mana firman Tuhan menyatakan bahwasanya Allah yang telah mati dan bangkit itu adalah sungguh-sungguh ada. Dialah Yesus Kristus, firman yang sudah ada sejak semula, yang akan menjadi penyelamat kita sampai selama-lamanya. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, seberat apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, percayalah Dia
adalah Tuhan yang selalu ada, yang tetap menyertai kita, menolong kita di saat kita sedang kesusahan, memberikan kekuatan di saat kita sedang lemah, memberikan penghiburan di saat kita sedang terluka. Percayalah saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang baik, yang terus menjaga dan terus memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa melihat dan merasakan pertolongan Tuhan selalu ada? Tetaplah dekat kepadanya. Lipatlah tanganmu, tekuklah lututmu, tunduklah dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi persoalan hidupmu. Sampaikan kepada Dia apa yang menjadi beban di dalam kehidupanmu. Percayalah saudara, Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan setiap persoalan kita. Hari ini kita diingatkan untuk tetap setia. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, baik itu kesusahan ataupun kesenangan, baik itu kemiskinan ataupun kekayaan, itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini, apapun yang terjadi, seperti apapun yang kita hadapi, baik itu susah atau senang, sehat atau sakit, kaya ataupun miskin, berhasil ataupun gagal, semua itu Tuhan tahu. Dan Dia mau kita tetap bersyukur kepadanya. Dia mau kita tetap berserah hanya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini harus mengingatkan kita untuk kembali lagi menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita. Lalu kenapa kita gagal? Kenapa kita kecewa? Itu karena kita tidak berserah dan tidak bersyukur kepadanya. Hari ini kita diajarkan untuk tetap setia. Setia di dalam segala hal, di dalam perkataan dan perbuatan. Setia untuk tetap percaya, setia untuk tetap menuruti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya. Janganlah kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita pikirkan harus terjadi dalam kehidupan ini. Tetaplah meletakkan seluruh kehidupanmu, seluruh harapanmu, seluruh cita-citamu ke dalam tangan Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di dalam iman. Percayalah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kalau hari ini kita boleh gagal, besok, lusa, minggu depan, dan bahkan waktu ke depan pun kita pasti akan berhasil. Jika hari ini kita sedang sakit, tubuh kita boleh lemah, tetapi ketika kita percaya dan tetap setia kepada Tuhan, ada kekuatan yang kita tidak mengerti dari mana datangnya, membuat kita mampu untuk bertahan dan terus berharap akan ada persembuhan, akan ada keselamatan di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, lihatlah apa yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita yang percaya dan yang setia. Setialah sampai mati, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota adalah hadiah yang terindah. Hadiah bagi orang-orang yang menang di dalam pertarungan iman. Mahkota adalah pertanda dialah sang juara. Dan itu adalah mahkota kehidupan yang kekal. Yang tidak ada seorang pun, tidak ada keadaan apapun yang bisa mengambil, yang bisa mencuri, merusaknya dari kehidupan kita. Marilah kita tetap percaya dan teruslah setia kepada Dia yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang setia di dalam iman kepada Tuhan. Seberat apapun perjuangan kami percaya Tuhan akan menolong. Hari depan adalah baik jika kami bersama-sama dengan Tuhan. Mampukanlah kami untuk tetap bertahan di dalam pertarungan iman, sehingga kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.